menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wih, kayaknya semakin panas saja. Islah Bahrawi membongkar status dari Mustafa Narhawardaya. Dilihat dari rekaman video ini, ternyata Mustafa pernah dideportasi. Saya itu nggak marah gini loh, kalau mau nyerang personal, Anda pernah dideportasi dari Suriah. Saya tahu betul, Anda berangkat bersama Hilal Ahmar Society. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kok jangan nyabrak kaget lah, saya pegang kok datanya. Oke, jangan menyerang personal. Bahkan Islah Bahrawi menyebut dia sudah memegang datanya. Nah, bahkan itu juga dikomentari oleh Denny Siregar. Kayaknya si Topa Lemon ini sedang ditarget karena rekam jejaknya pernah ke Suriah. Uhui, siapkan jaminan lagi. Kita ketahui kan kemarin juga Mustafa ditangkap oleh pihak kepolisian ya karena menyebar hoax, dan Mustafa Narhawardaya menjaminkan istrinya. Karena itulah Denny Siregar mengomentari, "Uhui, siapkan jaminan lagi." Tidak hanya itu saja, gara-gara pernyataan Islah Bahrawi ini, Mustafa pun mengancam akan melaporkan Islah Bahrawi karena Mustafa tidak merasa melakukan demikian. Nah, berikut ini. Nah, menanggapi tuduhan itu pun, Tova pun memberikan jawaban. Islah Bahrawi fitnah saya di catatan Demokrasi. Pada Selasa 7 Juni 2022, dia menyebar info bahwa saya dideportasi dari Suriah bersama Hilal Ahmar. Padahal kejadian ini nggak pernah ada. Enaknya diapain ya kalau dilaporkan ke polisi membahayakan saya nggak? Karena dia itu mantan narapidana, cuit Tova. Ya kayaknya sama sih. Lalu pertanyaannya, pada saat di acara di TV One kemarin, kenapa tuduhannya tidak disanggah? Kenapa tidak berdebat dengan Islah Bahrawi menanggapi tuduhan Islah Bahrawi tersebut? Tetapi Mustafa kelihatannya diam aja, bahkan seolah-olah menerima tuduhan tersebut. Tetapi sekarang kowar-kowar di sosial media Twitter bahwa dia telah difitnah. Nah, memang kadang-kadang framing seperti ini yang sangat membahayakan menurut saya. Seharusnya langsung disanggah pada saat bertemu dengan Islah Bahrawi, bukan kemudian kowar-kowar di sosial media. Ya kalau itu memang tidak benar, langsung saja disanggah seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Belum keserok, target loket nggak nih? Jaminan yang sedang dijadikan jaminan bisa dijadikan jaminan lagi. Beneran nanya? Harus punya istri yang banyak dong biar cukup jaminan. Wah, kudu dibantai secepatnya. Jejak digital itu kelam drun. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pegiat media sosial Yusuf Dundum menuding jubir Partai Umat Mustafa Narhawardaya tak bisa berkutik ketika diskakmat Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dalam debat yang ditayangkan oleh TV One. Yusuf menyebut Mustafa hanya bisa diam saat Islah membuka status Tova pernah dideportasi dari Suriah karena terlibat organisasi terlarang Himar Aran Society. Haha, si Lemon langsung kincep, kena skakster Kang Islah. Ternyata pendukung Anies Baswedan ini pernah dideportasi dari Suriah karena terlibat dengan organisasi terlarang Hilal Aran Society. Sekedar info aja, HAS adalah organisasi terlarang yang berafiliasi dengan kelompok, kata Yusuf Dundum di akun Twitternya. Menanggapi tuduhan itu, Tova pun memberikan jawaban. Islah Bahrawi fitnah saya di catatan Demokrasi pada Selasa 7 Juni 2022. Dia menyebar info bahwa saya dideportasi dari Suriah bersama Hilal Ahmar. Padahal kejadian ini nggak pernah ada. Enaknya diapain ya? Kalau dilaporkan ke polisi, membahayakan saya nggak? Karena dia itu mantan narapidana, cuit Tova. Netizen pun memberikan jawaban pedas. Anton Stefanus, mendingan jangan, ntar malah berbalik. Lu dilaporin balik, kasihan bini lu, ntar lu jadiin jaminan lagi. Dah kayak BPKB aja, dipakai buat jaminan mulu. Diketahui sebuah video yang memperlihatkan Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi melontarkan sindiran keras terhadap politisi Partai Umat Mustafa Narhawardaya viral di media sosial. Video Islah Bahrawi sindir keras Mustafa Narhawardaya itu viral usai diunggah pengguna Twitter Grid of Kratos seperti dilihat pada Rabu 8 Juni 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen menyebut Mustafa sebagai antek-khilafah yang mencari penghasilan dari dagang agama. Antek-khilafah seperti si Tova ini memang perlu ditelanjangi. Standar nalar Tova bukan ilmu, tapi bagaimana menghasilkan uang dari dagang agama. Apapun caranya, lagunya sok nyerang pribadi orang, giliran di kickback teringat
jagung deh lo, Tova cuit netizen Creed of Kratos. Dilihat dari video itu tampak Islah Barawi tengah berdebat dengan Mustafa Nahrawardaya dalam sebuah program televisi. Islah Barawi pun dengan nada tinggi menyebut Mustafa Nahrawardaya sebagai pelaku politisasi agama. Kenapa saya ingin membawa ke arah politisasi agama? Dia Mustafa tersinggung karena dia pelakunya. Pelaku politisasi agama ini dia, kental, ujar Islah Barawi. Selain itu, Islah juga menyinggung soal kasus Mustafa yang menurutnya pernah dideportasi dari negara Suriah. Anda pernah dideportasi dari Suriah? Saya tahu betul, ungkapnya. Ia pun kemudian menjelaskan soal bahaya politisasi agama di mana menurutnya hal itu telah memporak-porandakan agama. Politisasi agama itu telah memporak-porandakan agama. Di dalam Islam, saling bunuh sama Islam, saling perang sama Islam itu terjadi, tuturnya. Tak hanya dalam agama Islam, kata Islah Barawi kepada Mustafa Nahrawardaya, politisasi agama juga membuat sesama umat Islam lain seperti Kristen saling bunuh satu sama lain. Di dalam Kristen juga terjadi saling bunuh sama Kristen. Juga dengan orang Hindu, orang Buddha, semua agama itu ketika bersentuhan dengan politik, semua kejahatannya itu dipaksa dalam konsep-konsep ketuhanan, ujarnya. Bahkan, gagasan Islam Merah Putih yang dicetuskan Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan terobosan yang cermat untuk mendirikan keseimbangan antara nasionalisme dan agama. Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia Islah Barawi dalam diskusi politik Indonesia Poin Seri 6 bertajuk Islam Merah Putih Puan Maharani yang digelar di Jakarta pada Selasa 24 April yang lalu. Dikatakan Islah, hadirnya gagasan ini juga menjadi penangkal politik identitas berdasarkan agama yang saat ini menjadi jualan politik pada setiap kali menuju tahun politik. Dengan konsep ini, ruang atau celah bagi mereka yang memakai politik identitas berdasarkan agama jadi tertutup. Gagasan Islam Merah Putih itu adalah politik tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan juga, dan itu menjadi keuntungan tersendiri, ujar Islah Barawi. Islah menjelaskan, Islam Merah Putih yang disampaikan Puan tidak perlu diperdebatkan seakan-akan menjadi aliran baru. Gagasan tersebut menurutnya tidak jauh berbeda dengan konsep Islam Nusantara yang digagas Nahdlatul Ulama. Bahwa ada yang mentafsirkan aneh, ya sama dengan Islam Nusantara yang dianggap seakan aliran baru dalam Islam. Saya katakan, memang yang model begini hanya orang cerdas saja yang paham, hanya orang-orang yang mau berpikir, jelasnya. Hakikat Islam Merah Putih yang disampaikan Puan lanjutnya menjadi jembatan yang baik untuk tidak membenturkan nasionalisme dengan agama. Pasalnya, masih kata Islah, dia banyak tempat yang dilanda konflik, jelas dia terjadi karena nasionalisme dan identitasnya dibenturkan. Kita sudah lihat Rwanda dan negara-negara di Timur Tengah dilanda konflik karena tidak mampu menempatkan identitas baik agama maupun suku dalam konteks kebangsaan, tuturnya. Maka saya apresiasi gagasan Islam Merah Putih ini dalam rangka itu, membuat nasionalisme dan agama itu dipangku bersamaan dalam kebinekaan, pungkasnya.